Perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Lagi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang mengkontraskan kekayaan dengan keselamatan. Seakan-akan kekayaan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan tanpa sebab Tuhan Yesus mengutarakan perumpamaan ini. Jika kita baca kisah sebelum ini, sebenarnya perumpamaan ini merupakan kelanjutan dari sikap arogan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika memandang para pemungut cukai dan para pendosa lainnya. Dengan pongahnya mereka merasa sebagai anak Abraham yang berhak menerima sorga. Lalu apa yang mereka lakukan kepada mereka yang tersesat itu, para pendosa dan pemungut cukai itu? Tidak ada, selain mencibir dan mengatain mereka yang bukan-bukan. Perumpamaan Tuhan Yesus ini bisa dikatakan sebagai teguran terakhir dan tentunya sangat keras bagi mereka yang memiliki kesombongan rohani seperti itu. Kira-kira seperti ini, walaupun engkau dipandang terhormat di dunia ini, walaupun engkau memiliki status anak Abraham, walaupun engkau tahu apa yang dituliskan di dalam kitab Taurat Musa, tetapi tidak peduli kepada sesamamu manusia, tempatmu kelak bukanlah di kemuliaan Tuhan, tetapi terpisah oleh jurang yang begitu dalam, dan penderitaanlah yang akan menjadi kehidupanmu di alam kematian. Sungguh sesuatu yang mengerikan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah di dalam masa Prapaskah ini
Kita pun belajar dari perumpamaan ini untuk lebih luas lagi di dalam memandang keselamatan. Ada orang yang sejak kecil dididik secara Kristen oleh orang tuanya, dan dari sekolah minggu sampai dewasa telah belajar tentang kasih Tuhan. Pertanyaannya, sudah berapa banyakkah saudara melakukannya? Seberapa banyak hal baik yang saudara lakukan untuk Lazarus yang ada di sekitar saudara? Sudah berapa lekat tindakan baik itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara? Adapun orang yang baru mengenal Kristus dalam kehidupan dewasanya, maka pertanyaannya bagi saudara, sudahkah terwujud kasih saudara kepada sesama agar mereka bisa merasakan hal yang sama seperti yang saudara alami dalam hidup? Mari saudara-saudara renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Pergunakanlah anugerah keselamatan itu dengan sebaik-baiknya seperti yang Tuhan sampaikan hari ini. Jangan sia-siakan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kepedulian itu harus dibina secara perlahan. Kepedulian sejati tidak muncul secara instan, melainkan melewati tahap panjang dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Jangan sampai kekayaan kecil dalam kehidupan kita meninabobokan kita dalam kemapanan sesaat. Di masa pandemi ini ada banyak Lazarus. Ada banyak orang yang selalu menunggu di depan pintu gerbang kita. Ada jutaan Lazarus yang ditolak dan dipinggirkan. Maukah kita peduli kepada mereka? Selamat merenungkan dan melakukannya. Tuhan memberkati.